Black Tech Internet Cafe System, Chapter 71 Bahasa Indonesia. Pengetahuan Funky tentang dunia ini terbatas pada ingatan pemilik asli badan ini dan diskusi di antara para pelanggan di kafe internetnya. Yang benar adalah, setelah datang ke dunia ini beberapa tahun yang lalu, dia jarang meninggalkan jalan ini kecuali ketika dia menghadiri ujian di Akademi Lingyun atau berlatih seni bela diri di dojo. Sebelum dia membuka kafe internetnya, dia tidak sering meninggalkan jalan ini karena dia merasa terancam dan percaya bahwa seorang pria yang tidak memiliki kekuatan atau bakat tidak dapat bertahan. Sekarang, itu hanya karena dia tidak punya waktu untuk berkeliaran. Terakhir kali, dia harus meninggalkan toko, tetapi perjalanannya berakhir dengan sarapan yang terburu-buru. Karena itu, ia kembali merasa kesal. Oleh karena itu, Funky dalam suasana hati yang cukup baik ketika dia membawa peluncur roket di punggungnya dan segera pergi. Saat dia berjalan menuju pusat kota Jiuhua, dia memperhatikan bahwa jalanan menjadi lebih sibuk. Jalan tempat dia berada sekarang disebut Jalan Tianfu, pusat bisnis dan perdagangan terkenal di kota itu. Seperti dia, banyak orang membawa senjata di punggung mereka. Bagaimanapun, ini adalah dunia para pejuang dan pembudidaya. Ada begitu banyak orang, Funky bisa melihat bangsawan berpakaian elegan dan pembudidaya seperti orang bijak di mana-mana. Dia datang ke dunia ini bertahun-tahun yang lalu tetapi tidak pernah menyaksikan pemandangan yang begitu spektakuler. Toko-toko dua lantai yang tak terhitung jumlahnya berdiri di kedua sisi jalan, dihiasi dengan genteng kaca dan cat warna-warni. Menara Hujan Emas, nama yang aneh. Funky melirik pavilion tampak kuno ini sebelum berjalan di kau itu. Ini adalah toko yang menjual artefak spiritual. Begitu Funky masuk, dia melihat segala macam artefak ditempatkan di lemari di dinding, masing-masing dengan deskripsi kecil dan harga yang tercantum. Hei, lihat, ketika Funky terpesona oleh semua artefak spiritual, beberapa pelanggan di toko menunjuk ke peluncur roket yang dibawanya dan berbisik, bukankah senjata ini dari Resident Evil? Kurasa begitu, seorang pemuda berbaju kuning menjawab, aku tidak tahu model apa itu, tapi kupikir senjata ini hanya ada di Resident Evil. Terlihat sangat mekanis, apakah dia bermain Resident Evil juga? Petik 2. Mari kita bertanya padanya. Funky memiliki pendengaran yang bagus. Meskipun mereka berbisik, dia masih mendengar seluruh percakapan mereka, dan wajahnya sedikit berkedut. Aku tidak percaya mereka mengenali senjata aku begitu cepat. Hai, teman. Pria muda berjubah kuning berjalan ke Funky, menangkupkan tangannya di depan dadanya untuk menyambut yang terakhir. Apakah kamu bermain Resident Evil juga? Funky kehilangan kata-kata. Bagaimana mungkin seseorang yang berperan sebagai Resident Evil bahkan tidak mengenali aku, pemilik toko? Sekali lagi, dia seharusnya tidak begitu terkejut karena saat ini, Jiang Xiaoyue adalah orang yang merawat pelanggan di meja depan sementara dia memainkan Diablo di sudut kecil. Pria muda ini jelas seorang ekstrovert. Dia menepuk pundak Funky dan bertanya, di mana kamu berada dalam permainan saat ini? Apakah kamu ingin aku membantu kamu? Aku berjanji kamu akan lulus permainan dalam waktu singkat. Petik 2. Wajah Funky berkedut lagi. Tidak apa-apa, aku ingin melihat artefak spiritual di sini. Kau di sini untuk membeli artefak. Pria muda itu menepuk dadanya sendiri. Itu sederhana, paman aku memiliki toko ini. Katakan padaku apa yang kamu inginkan, dan aku akan memintanya untuk memberimu diskon. Petik 2. Haruskah aku memberitahunya bahwa aku sedang bermain Diablo sekarang? Pikir Funky di kepalanya. Origins Internet Club. Di mana pemiliknya? Sekelompok orang mengintip ke dalam toko tetapi tidak melihat Funky. Jadi mereka berkumpul di depan konter dan bertanya, gadis kecil, di mana pemiliknya? Petik 2. Bukankah kamu di sini untuk bermain game? Mengapa kamu meminta pemiliknya? Bingung, Jiang Xiaoyue memandang Ye Songtao dan sekelompok pemuda tampan yang berdiri di belakangnya. Aku di sini untuk berbicara dengannya tentang sesuatu. Ye Songtao menunjuk pada selusin murid. Lihat, ini adalah murid berbakat dari faksi aku. Aku perlu berbicara dengan pemilik. Petik 2. Kemudian, dia mengetuk permukaan konter dan menuntut di mana pemiliknya. Katakan padanya untuk keluar dan melihat aku. Petik 2. Apa yang harus dibicarakan? Kamu bisa membayar dan bermain game, kata Jiang Xiaoyue dengan jijik. Beri aku kristal dan ajari mereka cara bermain sendiri. Petik 2. Jiang Songtao, mengapa dia tiba-tiba memutuskan untuk keluar? Seorang Huei tampak sedih. Tadi malam aku memikirkan dua cara untuk mengalokasikan poin keterampilan dan ingin bertanya padanya mana yang lebih menguntungkan. Bagaimana mungkin dia tidak ada di sini? Petik 2. Jiang Xiaoyue tercengang. Dia ingin saran Funky. Di mana bocah cilik itu? Nalan Hongwu menuntut. Aku ingin melihatnya bermain. Kenapa dia tidak di sini? Petik 2. Persis, kami di sini untuk menyaksikan pemilik bermain. Para pemain lain yang memilih kelas Paladin, seperti Lin Sao dan Suluo, kagum dengan teknik Funky kemarin, seperti penggunaan staff TP, sehingga mereka ingin lihat dia bermain lagi hari ini. Mereka mengambil waktu untuk datang sebelum dimulainya kelas mereka, tetapi Funky tidak ada di dalam. Mereka mengeluh, kami datang jauh-jauh ke sini pagi ini untuk menyaksikan dia bermain Diablo, kenapa dia tidak di sini? Kelas akan segera dimulai. Petik 2. Bagi mereka, menonton Funky bermain Diablo adalah sesuatu yang harus mereka lakukan setiap hari, dan itu tidak kalah menyenangkan dari bermain sendiri. Karena itu, bagaimana mungkin dia tidak ada di sini? Apakah itu berarti mereka harus kembali bermain hanya 6 jam sehari dan menghabiskan sisa waktu dengan bosan? Jiang Xiaoyue kehilangan kata-kata. Itu hanya permainan, mengapa kamu semua membuat masalah besar? Di mana dia pergi? Sebuah permintaan Huei, katakan padanya untuk kembali.
Di masa lalu, Funky selalu ada di toko, sehingga An Huwei bisa mengarahkan pertanyaan yang ada padanya dan tidak pernah menghargai kehadiran Funky. Namun, sekarang dia tidak ada di sini. An Huwei merasakan perjuangan internal yang belum pernah dia alami sebelumnya. Bagaimana dia bisa bermain jika poin skillnya tidak digunakan dengan sempurna? Ini masalah besar. Ye Songtao menepikan kursi dan duduk di depan konter. Katakan padanya bahwa ada bisnis besar menunggunya di tokonya. Jika dia tidak kembali, maka dia bisa melupakannya. Kami tidak akan pernah kembali. Petik 2. Dia benar. An Huwei mengeluh jika aku tidak mengetahuinya. Aku butuh waktu terlalu lama untuk membunuh monster. Buang-buang waktu aku. Jika dia tidak kembali, aku tidak bermain. Ye Songtao menambahkan, katakan saja padanya bahwa jika dia tidak kembali, kita semua akan mogok. Dia akan kehilangan pelanggan. Petik 2. Setelah mendengar ini, Jiang Xiaoyue menjadi tidak bahagia dan meletakkan tangannya di pinggangnya. Sebelum dia pergi, pemilik mengatakan kepada aku untuk memberitahu kamu semua untuk melakukan apapun yang kamu inginkan. Jika kamu tidak ingin bermain, pergi. Petik 2. Apa, orang-orang yang mengancam akan mogok barusan terperangah ketika mereka saling melirik. Bagaimana pemiliknya bisa begitu sombong? Namun, sepertinya Funky adalah satu-satunya orang yang mampu mengatakan sesuatu seperti ini. Karena itu, begitu Jiang Xiaoyue mengatakan itu, semua orang merasa canggung. Aku, seorang Huwei akan mengatakan bahwa dia akan pergi sekarang. Tetapi bahkan sebelum kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia mengubahnya dan berkata, aku tidak akan berdebat denganmu. Aku akan menunggunya selama beberapa jam. Petik 2. Ayah, aku akan pergi bermain Diablo. Kalian berbicara. Ye Xiaoye tertawa ketika dia berlari ke dalam. Xiaoye, wajah Ye Songtao menjadi gelap. Dia hanya mengatakan bahwa semua orang di fraksinya akan mogok tamparan yang luar biasa di wajahnya. Ye Songtao berkata dengan muram, hubungi pemiliknya dan katakan padanya untuk kembali, aku perlu berbicara dengannya tentang tatap muka ini. Petik 2. Pemiliknya tidak memiliki giok komunikasi, aku tidak bisa meraihnya. Tangan Jiang Xiaoyue masih di pinggangnya. Jika kamu ingin dia kembali, cari sendiri dia. Setelah mendengar ini, semua pelanggan merasa ingin mengutuk. BlackTech Internet Cafe System, Chapter 72 Bahasa Indonesia. Jadi, kamu adalah Brother Fang. Pria muda berjubah kuning itu menunjuk ke arah Funky di dalam menara hujan emas. Nama aku adalah Huang Xuan. Ada banyak artefak spiritual yang bagus di sini, apa yang kamu inginkan? Semua artefak di sana adalah untuk para pejuang. Petik 2. Ada artefak yang dibuat khusus untuk prajurit. Funky bertanya dengan heran. Tidak, Huang Xuan menjelaskan. Beberapa artefak yang dibuat khusus hanya dapat diaktifkan melalui prajurit Qi tetapi juga dapat digunakan oleh para pembudidaya. Namun, harganya lebih mahal. Petik 2. Aku tidak tahu tentang itu, kata Funky dengan penuh minat. Apakah ada artefak penyimpanan spasial untuk prajurit? Bagaimana dengan jades komunikasi? Tentu saja, Huang Xuan membawa Funky ke lantai 2. Artefak penyimpanan adalah artefak kelas atas, apakah kamu membutuhkannya? Petik 2. Funky berkata, biarkan aku melihatnya dulu. Bagi Funky, item kultivator memang novel. Bagaimanapun, dia datang dari dunia lain, dan hal-hal ini hanyalah legenda baginya. Karena itu, dia merasakan kepuasan ketika melihat deretan artefak spiritual dengan matanya sendiri. Funky mencoba artefak penyimpanan. Segera setelah dia menyuntikkan beberapa ki ke dalamnya, peluncur roket raksasa segera ditempatkan ke artefak. Dia bertanya sambil mengotak-atiknya, oh, benar. Apakah kamu tahu apa sewa toko di daerah ini? Petik 2. Sewa, Huang Xuan berkata dengan terkejut, aku minta maaf karena tumpul, tetapi menyewa sebuah toko di tengah Jiuhua tidaklah murah. Sewa biasanya berlangsung selama 10 tahun atau lebih dan akan menelan biaya setidaknya beberapa ribu kristal. Apakah kamu memiliki rencana untuk membuka toko di sini? Petik 2. Funky mengangguk tidak terkejut dengan harganya sama sekali. Di dunia lamanya, harga sebuah apartemen di pusat kota jauh lebih mahal daripada sebuah apartemen di pinggiran kota, dan dunia ini tidak berbeda. Butuh beberapa saat sebelum dia punya cukup uang untuk membayar sewa sebesar itu. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengambilnya selangkah demi selangkah. Funky tertarik untuk membuka toko lain di salah satu dari dua area, pusat kota atau dekat tokonya sendiri. Dia hanya akan terbuka untuk opsi lain jika dia tidak dapat menemukan tempat yang dia suka. Setelah melihat bahwa Funky tidak punya pertanyaan lanjutan, Huang Xuan mengeluarkan beberapa kotak brokat. Ini semua adalah giok komunikasi berkualitas tinggi, lihatlah. Aku tahu kamu adalah pelanggan baru, tetapi aku berjanji akan memberi kamu harga diskon. Radius jade komunikasi berkisar dari 500 km hingga 2500 km. Petik 2. Hah, apakah kamu tidak punya yang menggunakan komunikasi satelit dan memiliki jangkauan global? Petik 2. Merasa canggung, Huang Xuan tertawa, kamu lucu, kami tidak menjual ponsel di sini. Petik 2. Funky membeku sebentar, bagaimana bisa seorang pria di dunia ini memahami apa yang aku bicarakan? Bagaimana dia tahu apa itu ponsel? Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa sejak Resident Evil menjadi terkenal di kota Jiuhua, semua orang yang menonton film tahu apa itu ponsel. Selain itu, Huang Xuan jelas adalah penggemar Resident Evil. Dapatkan aku yang memiliki jangkauan 2500 km. Funky melambaikan tangannya di udara dengan murah hati. Juga, bawakan aku artefak penyimpanan berkualitas tinggi. Akan melakukan, sementara Funky berbelanja, kembali ke Origins Internet Club. Ahaha, 6 jam aku habis. An Cheng duduk di depan komputernya dengan sedih, sekarat karena bosan.
Dia bertanya setiap beberapa menit apakah pemiliknya sudah kembali. Tidak, sekarang sudah jam 1 siang, dan Jiang Xiaoyue menjawab sambil menikmati makan siangnya. Di mana pemiliknya? Apakah dia sudah kembali? Lin Shao, Su Luo, dan Song Qingfeng berlari ke kafe internet begitu kelas selesai. Mereka melirik ke sekeliling toko dan bertanya, apakah pemilik akan melawan Duril lagi hari ini? Dia bahkan tidak di sini, bagaimana dia seharusnya melawan Duril? Beberapa saat yang lalu, An Huwei kembali ke rumahnya untuk mengurus beberapa urusan resmi dan berlari kembali segera setelah dia selesai. Namun, Fang Qi belum kembali, dan dia tidak punya pilihan selain tetap menunggu. Ah, Ouyang Cheng berteriak keras kemana pemiliknya pergi. Bagaimana kita menghabiskan sisa hari kita? Petik 2. Mengapa pemiliknya belum kembali? Ye Xiaoye bertanya dengan cemas. 6 jam aku sudah habis, apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku ingin menyaksikan pemiliknya bertarung dengan Duril lagi. Petik 2. Mengapa kamu tidak bisa menonton aku bermain? Ye Songtao bertanya dengan muram, mengapa kamu terus mengawasinya? Ayah, level kamu lebih rendah dari aku, dan kamu harus meminta aku untuk barang-barang. Ye Xiaoye mengeluh, apa yang menyenangkan tentang menonton kamu bermain? Wajah Ye Songtao berkedut, bagaimana putri aku sendiri bisa menyerang ayahnya seperti ini? Berhenti saja, aku bahkan belum harus bermain, kamu harus senang waktu kamu habis. Seorang Wei memukul meja dengan marah. Dia sudah pergi begitu lama, apa yang dilakukannya? Haruskah kita pergi mencarinya? Ye Songtao merasa sedih juga. Dia adalah fraksi master dari faksi kuat, tetapi dia dipaksa untuk menunggu pemilik toko kecil sepanjang pagi. Siapa yang akan percaya padanya jika dia mengatakan itu? Tentu saja, meskipun dia secara teknis menunggu Fang Qi, kenyataannya adalah bahwa dia dan murid-muridnya telah bermain sepanjang pagi. Membeli barang cukup santai, apakah ini yang dimaksud sistem dengan bersantai dan bersantai? Fang Qi berbelanja sepanjang pagi, mengunjungi banyak toko dan membeli banyak barang. Dia merasa tenang dan puas. Tidak heran ada begitu banyak shopaholic di dunia lama aku. Haruskah aku menjadi satu juga? Pavilion pakaian harta biru, Fang Qi ingin membeli sendiri beberapa pakaian baru, jadi dia berjalan masuk. Aku akan kembali ke toko aku setelah aku membeli beberapa pakaian. Tuan, apa yang kamu inginkan? Aku hanya melihat-lihat, tepat di sebelahnya ada kemeja biru panjang. Dia menyentuhnya, dan terasa lembut dan sedikit dingin di kulit. Kemeja ini terbuat dari sutra es yang akan membuat kamu tetap hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Ada juga susunan pembersih debu, pasien petugas menjelaskan secara rinci. Pakaian di dunia ini memang nyaman, arai pembersih debu. Apakah itu berarti aku tidak perlu mencucinya? Fang Qi memandangi kemeja itu dengan hati-hati dan berkata, biarkan aku memilih beberapa lagi, aku akan memberi kamu ulasan yang bagus. Petik 2. Ulasan. Petugas itu tampak bingung. Lihat waktunya. Kenapa pemiliknya belum kembali? An Cheng duduk di kursinya dengan tidak sabar. Apakah dia sudah kembali? Seorang Huei berlari ke toko. Dia kembali ke kantornya lagi dan kembali setelah beberapa jam lagi. Tidak, kita sudah di sini sepanjang hari. Ouyang Cheng melolong. Origins Internet Club membuat mereka semua pilih-pilih dalam hal hiburan. Jadi metode yang mereka gunakan untuk menghabiskan waktu di masa lalu tidak berfungsi lagi. Karena batas waktu bermain mereka naik, setiap menit terasa seperti 1 jam. Sedangkan untuk An Huwei, seorang pria dengan statusnya seharusnya minum dan beristirahat pada jam ini. Tapi sekarang, dia ingin menghabiskan setiap detik bermain game gratis. Minum itu buang-buang waktu saja. Ye Songtao, yang datang jauh-jauh dari fraksi Cloud Ocean di kota Yanhai, telah duduk di kafe internet sepanjang hari. Tidak apa-apa ketika dia bisa bermain Diablo, tapi sekarang waktunya sudah habis. Dia dengan cepat kehilangan kesabaran. Tidak mau menunggu lebih lama, dia bertanya, haruskah kita pergi mencarinya? Cari dia, An Huwei menamparkan kakinya. Di mana kita seharusnya mencarinya? Kota Jiuhua sangat besar. Petik 2. Kamu orang Kastelan. Ouyang Zhen tertawa. Tidak bisakah kamu mengirim penjaga kota untuk pergi mencarinya? Kasta, Ye Songtao hampir jatuh dari kursinya. Pria parubaya yang datang ke sini setiap hari adalah Kastelan of Jiuhua. Bagaimana dengan yang lainnya? Dia tahu bahwa mereka semua berstatus tinggi, tetapi dia tidak berpikir Kastelan dari Jiuhua juga akan ada di sini. Ayo pergi, An Huwei berkata, aku benar-benar lupa tentang ini, tapi apakah aku boleh memindahkan tentara seperti ini? Lupakan, aku akan mengirim beberapa penjaga kota yang sedang berpatroli sekarang. Aku akan pergi ke lokasi kelas tinggi sendiri. Dia adalah Kastelan, jadi An Huwei memutuskan untuk menggunakan jalan terakhirnya. Aku perlu mencari tahu cara menambahkan poin skill. Aku sudah menunggu begitu lama. Petik 2. Saran pergi mencari Fang Qi segera didukung oleh pelanggan lain. 6 jam Nalan Hongwu juga naik. Sebagai orang yang paling kuat di keluarga Nalan, nyaris tidak ada yang menarik minatnya. Karena itu, bagaimana mungkin pemiliknya tidak berada di sini ketika ia dibutuhkan? Kamu akan pergi mencarinya, aku akan pergi bersamamu. Mengapa dia pergi? Dia seharusnya tetap di sini dan bermain game. Petik 2. Aku akan pergi juga. Ye Songtao berdiri dari kursinya. Ayo cari pemiliknya. Kami akan pergi denganmu. An Cheng dan yang lainnya bosan kata-kata karena waktu mereka sudah habis. Aku juga. Ye Xiaoye mengangkat tangannya. Mari kita semua pergi bersama. Bai Lang, Song Qingfeng, dan yang lainnya ikut berdiskusi juga. Dengan cepat, sekelompok orang berkumpul di depan toko Fang Qi. Sebagian besar dari mereka telah mencapai batas harian mereka dan telah menunggu untuk menonton Fang Qi bermain. Dia tidak kembali membuat mereka lebih cemas daripada sebelumnya.
Di dalam warnet, Lanyan berdiri di sebelah Nalan Mingsue dengan kaget. Apakah mereka akan menangkap pemilik dan memaksanya untuk kembali bermain game? Jiang Xiaoyue juga kehilangan kata-kata. Aku tidak percaya mereka benar-benar akan memaksanya untuk kembali, hanya supaya mereka bisa melihatnya bermain Diablo. Nalan Mingsue tersenyum. Haruskah kita pergi mencarinya juga? Pada saat itu, artefak penyimpanan baru Fangqi benar-benar penuh, dan dia bahkan membawa beberapa tas pembelian saat dia berjalan menjauh dari jalan Tianfu. Dia menggeliat dan bergumam, waktu untuk kembali ke toko. Namun, ia tidak tahu bahwa warung internetnya dalam kekacauan. BlackTech Internet Cafe System, Chapter 73 Bahasa Indonesia. Yang benar adalah bahwa Fangqi ingin memperluas tokonya saat ini dengan membeli toko-toko di sebelahnya dan menemukan lokasi lain di pusat kota adalah pilihan kedua. Namun, sebagian besar bangunan di sebelah tokonya adalah rumah tempat tinggal. Kecuali dia secara paksa membelinya, tidak ada yang mau menjual. Karena itu, ia tidak punya pilihan selain memeriksa toko-toko di seberang jalan dari kafe internetnya saat ini. Terbang tidak diizinkan di dalam kota Jihuwa, bahkan bangsawan harus menggunakan kereta kuda. Pada saat Fangqi turun dari kereta, sisi timur kota Jihuwa sudah memasuki senja. Punggung Fangqi menghadap toko-toko di seberang miliknya. Sebagai pembentukan terluar dari seluruh distrik, bangunan ini awalnya dibangun untuk digunakan untuk tujuan komersial. Jalan ini jelas lebih luas dari yang ada di depan toko Fangqi. Ini mungkin area sipil, tetapi orang-orang di sini tidak miskin. Meskipun jalan-jalan ini terpencil, memiliki properti di kota besar seperti Jihuwa sudah mengesankan. Toko-toko di depan sebagian besar terdiri dari toko-toko yang berhubungan dengan prajurit. Yang kecil seperti toko Fangqi sebelumnya menjual semua jenis barang, dan yang besar menjual barang yang lebih spesifik, dan beberapa contohnya adalah restoran yang menjual daging monster dan binatang buas, toko senjata, dan pegadaian. Fangqi melirik ke seberang jalan. Ada banyak lalu lintas tetapi dia tidak peduli tentang itu. Dia hanya peduli jika pemilik ini mau menjual toko mereka kepadanya. Setelah Fangqi melakukan semua itu, dia kembali ke toko dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Xiaoyue, mengapa tokonya begitu kosong? Mengapa kamu di sini sendirian? Jiang Xiaoyue menatapnya. Tidak semua pelanggan mencari dia. Pada akhirnya, mereka tidak menemukannya, dan dia kembali sendiri. Apa maksudmu? Fangqi bingung. Apakah aku harus membawa pacar kembali setelah berjalan-jalan? Jiang Xiaoyue tidak akrab dengan konsep modern Fangqi. Lalu, dia melihat ke belakang Fangqi dan tiba-tiba membeku. Kamu membawa sekelompok orang kembali. Banyak orang. Fangqi lebih bingung dari sebelumnya, dan dia berkata dengan serius, apakah aku terlihat seperti seseorang yang akan membawa sekelompok gadis kembali bersamaku? Saat dia menyelesaikan kalimatnya, langkah kaki yang keras terdengar di belakangnya. Fangqi berbalik dan melihat sekelompok besar orang berjalan mendekatinya. Pemiliknya ada di sini. Nalan Hongwu berteriak, dia adalah orang pertama yang bertemu dengan tokoh Fangqi. Kemudian An Huwei, Song Qingfeng, An Cheng, Bai Lang, dan yang lainnya berlari masuk. Apa yang kamu lakukan? Fangqi tercengang ketika Jiang Xiaoyue tertawa ketika melihat semua orang berdiri di belakangnya. Fangqi mengulurkan tangan dan meremas pipi Jiang Xiaoyue. Hei, berhentilah tertawa. Wajah merah muda Jiang Xiaoyue segera berubah dari cantik menjadi lucu, dan dia mengutuk Fangqi di kepalanya. Fangqi meletakkan tas belanjaannya di tanah dan berkata, aku membelikanmu makanan penutup khusus dari Tianfu Street. Jika kamu terus menertawakanku, aku akan makan semuanya sendiri. Petik 2. Terima kasih, Tuan. Meskipun dia masih marah karena Fangqi meremas pipinya, makanan lebih penting bagi Jiang Xiaoyue. Nak, kemana kamu lari hari ini? Penjaga kota bahkan tidak bisa menemukan kamu. An Huwei berkata dengan cemas, kemarilah dan lihat rencana distribusi poin keterampilan aku. Petik 2. Biarkan pemiliknya memainkan permainannya terlebih dahulu. Seseorang segera berteriak. Tunggu, aku baru saja kembali. Tidak bisakah aku beristirahat sebentar dulu? Wajah Fangqi jatuh. Apakah ini rencanamu? Bagaimana kamu bisa meminta aku untuk memilih untuk kamu? Mereka semua payah. Petik 2. Dia benar, ayah. Jangan buang waktu kita. Karena kurangnya waktu, fraksi Master Ye bahkan kembali. Pemiliknya harus memulai permainan terlebih dahulu. Jawab An Cheng. Ye Song Tao harus mengurus beberapa hal di fraksinya. Jadi dia dan murid-muridnya pergi. Tentu saja, sebelum dia pergi, dia mengancam akan kembali besok dan mengajar Fangqi pelajaran. Permainan apa? Diablo. Apakah kamu tidak akan bermain? Nalan Hongwu memelototinya. Kemudian, Lin Sao menambahkan, apakah kamu akan bertarung dengan Duril lagi hari ini? Ping dan aku menunggu. Petik 2. Fangqi, di sisi lain, melirik antar muka sistemnya. Tugas Diablo 2 benar-benar waktu bermain 1000 per 1000 jam, selesai. Ganjaran tugas, Legenda Pedang dan Peri 1, remake realitas virtual. Tugas 2, menyesuaikan kembali kondisi pikiran, selesai. Penjelasan tugas peningkatan yang dipercepat dan pembunuhan jangka panjang mulai memengaruhi kondisi pikiran kamu, harap sesuaikan kembali. Imbalan tugas es krim Häagen-Dazs vanila, hanya musim panas. Apakah kamu ingin mengklaim hadiah kamu? Aku hampir lupa bahwa aku menyelesaikan 2 tugas. Klaim, Fangqi melirik harga Legenda Pedang dan Peri dan Häagen-Dazs. Legenda Pedang dan Peri 1, remake realitas virtual. Biaya aktivasi, 20 kristal. Häagen-Dazs vanila ice cream. Harga, 5 kristal. Aku tahu Häagen-Dazs tidak akan murah, tapi tidakkah kamu akan sedikit berlebihan?
Terkejut, Funky bertanya pada sistemnya. Dia baik-baik saja dengan legenda pedang dan peri 1, seharga 20 kristal untuk diaktifkan. Setelah semua, 2 tindakan pertama Diablo 2 saja harganya 18 kristal. Namun, 5 kristal untuk camilan itu terlalu mahal. Saat itu, Funky melihat beberapa paragraf muncul di bawah gambar es krim Häagen-Dazs. Es krim ini dibuat berdasarkan resep es krim Häagen-Dazs yang asli, tetapi bahan bakunya lebih rajin dipilih. Susu segar diperoleh dari persilangan sapi Holstein Friesian yang unik dipilih dengan cermat untuk menghasilkan susu dengan rasa terbaik. Tidak seperti beberapa peternakan komersial yang memerah susu sapi mereka, hanya sejumlah susu yang diperoleh setiap hari sehingga garis es krim Häagen-Dazs ini dapat menjamin proses pemerah susu yang alami dan sehat. Rasa vanila dibuat dengan siangling grass, dan rumput spiritual sangat langka yang hanya ditemukan di kedalaman gunung spiritual. Rasanya bahkan lebih kaya daripada kacang vanila dari Madagaskar. Es krim ini. Setelah membaca deskripsi panjang di bawah es krim, Funky membeku. Es krim ini tidak membantu dalam kultivasi, dan bahkan tidak bisa menenangkan saraf seperti yang dilakukan Sprite. Sistem menjawab, rasa yang luar biasa lebih dari cukup untuk membuat kagum masa, tidak memerlukan fitur lain. Kehilangan kata-kata, Funky memberi sistemnya jempol. Bagus untuk kamu, meminta aku untuk menjual sesuatu yang tidak memiliki fitur unik. Silakan komentar setelah mencoba, sistem berkata sebelum terdiam. Sementara semua orang menatap Funky dengan cemas, dia berjalan ke lemari es bukannya komputernya. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu memiliki Sprite lagi? Kelompok itu bingung. Jika ada, beri kami masing-masing sebotol Sprite. Nalan Hongu berteriak, kalau begitu, ayo main Diablo. Yang mengejutkan mereka, Funky mengeluarkan wadah kecil, bundar, dan dikemas dengan hati-hati dari lemari es. Apa ini? Mereka saling memandang, bingung. Produk baru yang aku dapatkan hari ini, jawab Funky perlahan, Häagen-Dazs. Black Tech Internet Cafe System, Chapter 74 Bahasa Indonesia. Apa das? Häagen-Dazs, apakah rasanya lebih enak daripada Sprite? Nalan Hongu, An Huwei, dan yang lainnya tampak sedih ketika mereka melihat wadah kecil di tangan Funky. Kami tidak tertarik pada hal lain selain Sprite. Kamu benar-benar tidak akan punya. Funky membuka wadah, memperlihatkan es krim berwarna krem. Sistem itu sangat perhatian dan menyiapkan sendok kayu kecil dengan wadah kecil, dan Funky mengambil sendok. Beku, kelompok itu penasaran melihat kabut tipis muncul dari es krim. Di musim panas anggur dan minuman biasanya es tetapi minuman pemiliknya, membeku. Tunggu, apakah ini gunung yang renyah? Nalan Hongu belum pernah melihat es krim sebelumnya, tetapi dia adalah seorang pria yang telah melakukan perjalanan ke seluruh benua, jadi dia telah melihat hal serupa dalam ratusan tahun hidupnya. Gunung Krisep adalah produk susu yang pernah dicicipi Nalan Hongu ketika ia berjuang di dekat barat Laut Dajin. Gunung renyah, banyak orang bahkan tidak pernah mendengar ini. Apa itu? Gunung renyah, Ouyang Zhen pernah mendengarnya sebelumnya, jadi dia menjelaskan ini kelezatan yang berasal dari klan di barat Laut Dajin. Saat garingnya meleleh menjadi sangat lunak, kemudian ia ditaburi es yang hancur dan ditempatkan di ruang bawah tanah es. Aku pernah mendengar teman-teman dari Jingxi menyebutkannya sebelumnya. Ternyata ini sangat lezat. Petik 2. Jadi, itu adalah kelezatan kelas tinggi di Jingxi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ouyang Zhen, semua orang membeku sejenak. Orang-orang di wilayah Jiangnan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Gunung renyah. Funky tiba-tiba ingat bahwa ada hidangan serupa yang ada ribuan tahun yang lalu di dunia lamanya. Dia mengoreksi mereka dan berkata, hidangan yang kamu bicarakan sangat kuno, ini disebut es krim. Petik 2. Kuno, es krim. Funky menarik napas dalam-dalam dan berpikir di kepalanya, aku benar-benar tidak bisa berkomunikasi dengan orang-orang ini. Terlalu malas untuk menjelaskan, dia mencicipi Häagen-Dazs untuk dirinya sendiri. Es krim meleleh di mulutnya begitu dia menggigit dan Funky merasakan rasa vanila yang kaya menutupi seluruh lidahnya. Meskipun dingin, rasanya begitu hangat dan lembut sehingga dia merasa seperti sedang dipeluk oleh awan yang selembut permen kapas. Es krim meleleh di mulutnya dan manis tetapi tidak terlalu kuat. Yang paling penting, setelah gigitan pertamanya, Funky merasa seperti telah melakukan perjalanan ke padang rumput yang luas di mana ia dikelilingi oleh aroma manis rumput segar dan bunga liar. Dia merasa seperti dia bisa melihat sapi dan domba berlari melewatinya. Semuanya seindah lukisan. Ya, dia merasakan ledakan kehangatan dan rasa manis dari es krim. Dengan satu gigitan, orang akan merasa seperti semua kekhawatiran mereka hilang. Karena Funky dalam suasana hati yang baik untuk memulai, dia lebih bahagia dari sebelumnya. Nalan Hongu, An Huwei, dan yang lainnya menyaksikan Funky mengambil satu sendok demi satu. Mereka bertanya-tanya apakah ini benar-benar baik. Bisa, Funky mendengar suara sendok kayunya mengenai bagian bawah wadah. Aku menghabiskan semuanya. Dia melirik wadah di tangannya dan bertanya-tanya sambil menggelengkan kepalanya, itu porsi kecil. Tapi aftertaste itu luar biasa. Kemudian, dia memperhatikan bahwa pelanggannya semua menatapnya. Untuk apa kalian semua menatapku? Dia duduk di depan tempat biasanya dan berpikir, lupakan saja, aku sudah cukup bersenang-senang hari ini, jadi aku mungkin juga bermain untuk sementara waktu. Beri aku wadah. Ketertarikan Nalan Hongu jengkel melihat betapa Funky menikmati es krim. Dia melanjutkan, aku tidak memiliki gunung yang renyah dalam waktu yang lama, aku ingin mencari tahu seperti apa selera kamu. Petik 2. Sudah kubilang, ini disebut es krim vanila. Gunung yang renyah adalah hidangan kuno. Funky memutar matanya saat dia menyerahkan wadah es krim kepada Nalan Hongu.
gunung yang renyah sama sekali tidak kuno. Ouyang Zhen mencibir, itu salah satu hidangan paling indah di Jingxi. Mereka yang berstatus lebih rendah bahkan tidak bisa mencobanya. Beri aku wadah juga, aku akan mencobanya. Berani-beraninya kau mengatakan bahwa gunung yang jernih itu kuno. Petik 2. Fang Qi memberi Ouyang Zhen wadah juga. Nalan Hongwu dan Ouyang Zhen menggigit pada saat yang sama. Begitu es krim memasuki mulut mereka, aroma susu yang kental dan aromatik segera menyebar. Perasaan ini berbeda dari kejutan minum sprite untuk pertama kalinya. Sebaliknya, itu adalah perasaan yang hangat. Susu dan vanila dicampur sempurna bersama dengan aroma telur yang lezat. Rasa ini dikombinasikan dengan cara yang unik membuatnya terasa manis dan tidak jelas. Mereka merasa semua hal baik dalam hidup terjadi pada mereka. Bagaimana? Yang lain bertanya setelah melihat ekspresi serius mereka. Hahaha, Nalan Hongwu, yang jarang tersenyum, tertawa dan memberikan jempol pada Fang Qi. Sangat lezat, aku tidak pernah memiliki yang sebagus ini. Petik 2. Meskipun aku tidak tahu apakah gunung ini sebaik gunung renyah, es krim yang disebut ini benar-benar lezat. Ouyang Zhen tersentak. *Ilshit, gunung renyah tidak ada bandingannya dengan es krim. Nalan Hongwu berteriak tidak ada. Petik 2. Kemudian, dia menatap wadah kecil es krim di tangannya dan berpikir, terbuat dari apa ini? Tidak pernah dalam hidupnya camilan membuatnya bahagia seperti saat ini. Mendengar hal ini, dia dengan cepat menggigit lagi. Apakah ini benar-benar baik? Yang lain semua bingung. Pria tua itu tertawa setelah menggigit. Lan Yan tampak terkejut. Sebagai pemimpin keluarga dari keluarga Nalan, Nalan Hongwu jarang tersenyum atau tertawa. Masuk akal jika itu adalah permainannya, tapi bagaimana camilan bisa membuatnya begitu bahagia? Lan Yan berpikir. Haruskah kita mencobanya juga? Dia dengan hati-hati bertanya kepada Nalan Mingsui. Aku ingin satu, aku juga mau. Semua orang mengangkat tangan dan meminta es krim. Setelah beberapa saat, Fang Qi duduk setelah semua orang di belakangnya mendapatkan krim es mereka. Wow, es krim ini sangat lezat, kata Lan Yan sambil mengisap sendok kayunya. Nalan Mingsui membeli satu kontainer juga. Setelah mengambil es krim dengan sendok kecilnya, dia menggigitnya dan langsung terkejut. Matanya yang indah bersinar ketika dia berkata, ini benar-benar bagus. Aku belum pernah mengalami hal seperti ini, apakah ini es? An Cheng terkejut, es bisa digunakan dengan cara ini. Petik 2. Mereka semua memegang wadah kecil yang lembut di tangan mereka, mengambil sedikit es krim. Semua ketidaksabaran mereka dilebur oleh rasa manis dan kaya. Sistemnya benar, rasa yang luar biasa lebih dari cukup untuk membuat kagum masa. Es krim memberi mereka kebahagiaan yang tidak bisa digantikan oleh hal lain. Mengapa aku satu-satunya yang tidak bisa memilikinya? Jiang Xiaoyue merasa ingin menangis ketika dia melihat semua orang dengan cemburu. Dia seorang futi, tapi dia hanya bisa melihat orang lain makan sekarang. Pada saat ini, Fang Qi mengklik ikon biru dan putih yang baru saja muncul di layarnya. Legenda Pedang dan Peri 1, remake realitas virtual. Pak, apa ini? Buce melirik layar Fang Qi dan melihat bahwa yang terakhir telah mengklik ikon yang belum pernah dilihatnya. Apa itu? Yang lain yang terobsesi dengan es krim melirik dan menyadari bahwa Fang Qi tidak bermain Diablo 2. Di bawah lampu redup kafe internet, pedang di sarung kayu, labu anggur berwarna coklat muda, dan gulungan bambu tua muncul di layar Fang Qi, menambah kesan sejarah pada permainan. Kemudian, kata-kata, legenda pedang dan peri, yang ditulis dalam karakter kuno, muncul. Kemudian animasi perlahan berubah, judul menghilang, dan dua opsi muncul. Cerita baru, kenangan lama, Pak, apa ini? Apakah kamu tidak akan bermain Diablo? Aku belum pernah melihat game ini. Apa legenda pedang dan peri? Sekali lagi, para penonton menjadi gila. Fang Qi menjawab dengan tenang, aku tidak bermain Diablo hari ini, aku akan bermain The Legend of the Sword and Fairy. Petik 2. Black Tech Internet Cafe System, Chapter 75 Bahasa Indonesia. Apa legenda pedang dan peri? Kedengarannya mirip dengan novelnya, Celestial Warrior. An Cheng keberatan keras, apa yang begitu menyenangkan tentang itu? Kamu harus bermain Diablo. Petik 2. Aku tidak tertarik dengan permainan fantasi yang biasa-biasa saja. Nalan Hongwu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mencibir, itu sangat vulgar. Karakter utama melatih seluruh hidup mereka, tapi aku bisa membunuh mereka dengan tamparan di telapak tanganku. Aku tahu lebih banyak keterampilan dan teknik daripada yang akan dijelaskan buku-buku itu. Apa yang menyenangkan dari itu? Petik 2. Tuan, mengapa game kamu mundur? Song Qingfeng berkata, bukankah kamu seharusnya membuat sequel untuk Resident Evil dan Diablo? Mengapa kamu keluar dengan sesuatu yang mirip dengan prajurit surga? Apa bagusnya legenda pedang dan peri? Petik 2. Kenapa kalian semua berkumpul di sini? Bagaimana dengan Celestial Warrior? Su Zixin dan Shen Qingqing tiba-tiba mendengar orang lain berbicara tentang permainan baru, sehingga mereka tidak bisa membantu tetapi melirik ke arah mereka. Pemiliknya memainkan permainan baru, jawab Lin Sao tanpa minat. Ini disebut legenda pedang dan peri, dan kedengarannya mirip dengan prajurit surga. Seberapa bagus itu? Petik 2. Game ini adalah, Bailang menggelengkan kepalanya karena kecewa. Fang Qi memutar matanya pada yang lain dan berkata, siapa yang mengatakan itu sama dengan prajurit surgawi? Meski begitu, gayanya mungkin sama. Song Qingfeng menimpali, tidak peduli seberapa bagus gamenya, kita mungkin sudah muak dengan narasi ini. Dia benar, kata Shen Qingqing dengan sungguh-sungguh, kami sangat terbiasa membaca cerita yang menggunakan dunia kita sebagai latar belakang, sehingga permainan mungkin tampak sedikit kuno.
Seni bela diri dan teknik dalam game mungkin tidak akan mengejutkan kita seperti halnya Diablo. Petik 2. Kemudian, dia melihat animasi di layar. Gunung surgawi berdiri di atas awan sementara seorang pembudidaya muda naik ke puncak gunung. Menggelengkan kepalanya, Sen Qingqing menambahkan, game ini tampaknya membosankan dibandingkan dengan yang lain di sini. Setelah mendengar ini, Funky menjawab, apakah kamu tahu apa yang selamanya klasik? Di layar, awan melayang di atas langit ketika seorang pembudidaya muda melompati mereka seperti gelombang di lautan. Karakter utama dari permainan ini disebut Li Xiaoyao. Funky mengenakan headset realitas virtualnya dan tiba-tiba menjadi satu dengan karakter utama. Li Xiaoyao, tepat ketika yang lain bertanya-tanya apa yang dimaksud Funky dengan itu, mereka melihat Li Xiaoyao melemparkan pedang ke tebing. Pedang itu seukuran telapak tangan paling banyak. Namun, pedang kecil itu tiba-tiba berubah menjadi pedang raksasa, dan Funky melompat turun dari tebing dan mendarat di atasnya. Kemudian, dia menembak dengan anggun ke langit biru. Tuhanku, angin bertiup seperti tornado, dan warna langit berubah dengan cepat. Garis-garis petir menyinari langit ketika pembudidaya muda di layar menerbangkan pedangnya. Bagaimana mungkin? Yang lain tercengang oleh apa yang mereka lihat dan berdiri di sana membatu. Mereka tidak bisa memahami apa yang baru saja mereka lihat. Dia bisa terbang dengan pedang. Jika terbang semudah itu, mengapa kita membutuhkan kapal spiritual besar? Apalagi, kecepatan terbangnya luar biasa. Semua orang di belakang Funky ingin memberitahunya bahwa tanpa perlindungan atau tubuh seorang prajurit, angin seperti tornado akan menghancurkan tulang-tulangnya. Ditambah lagi, langit suram, dan kilat muncul lagi. Jika dia dipukul, dia mungkin akan mati. Di dunia mereka, para pejuang yang bisa terbang adalah individu yang sangat kuat yang berusia setidaknya 100 hingga 200 tahun. Tidak mungkin seorang pemuda seperti yang ada di layar bisa melambung di langit. Seolah-olah semua orang duduk di pesawat dan tiba-tiba melihat beberapa terbang dengan skateboard, dan skateboard itu terbang secepat pesawat. Adegan berikutnya membuat mereka semakin terperangah. Tidak hanya pemuda ini menaiki pedang, dia juga mengejar monster tua jelek di depannya. Di layar, Funky mengucapkan mantra dan mengarahkan jarinya. Kemudian, sambaran energi pedang yang sangat tajam terbang menembus angin, menembus awan dan menyerang monster itu, memaksanya untuk mundur dan menghindar. Itu prajurit Qi, seorang Huwei, Nalan Hongwu, dan yang lainnya tercengang. Bukankah karakter utama seorang kultivator? Bagaimana dia bisa memiliki prajurit Qi? Petik 2. Dia bukan seorang kultivator, jawab Funky. Pernahkah kamu mendengar tentang pembudidaya pedang? Aku menggunakan teknik kontrol pedang. Petik 2. Funky tidak mengerti pelanggan ini. Mereka hanya mengatakan bagaimana legenda pedang dan peri mirip dengan prajurit surga, tetapi mereka belum pernah melihat teknik pengendalian pedang. Teknik kontrol pedang, yang lain saling melirik dan menjawab, penggarap dapat mengarahkan perahu spiritual, dan prajurit tingkat tinggi dapat terbang di langit. Apa yang bisa dilakukan teknik kontrol pedang? Petik 2. Apalagi apa yang di dunia ini adalah pembudidaya pedang. Mereka pikir, dengan pedang surgawi, aku bisa pergi ke surga dan memasuki dunia bawah. Aku mengendalikan nasib aku dan bukan nasib. Tidakkah kamu pernah mendengar ini sebelumnya? Funky melirik mereka dengan jijik. Ini sudah menjadi pengetahuan umum baginya di waktu sebelumnya. Jadi bagaimana mungkin para pembudidaya dan pejuang yang sangat kuat ini tidak tahu tentang ini? Wah, yang lain tersentak di belakang Funky setelah mendengar ini. Dengan pedang surgawi, aku bisa pergi ke surga dan memasuki dunia bawah. Aku mengendalikan nasibku dan bukan nasibku. Orang-orang di belakang Funky mengulangi frasa, mencoba menguraikan apa arti kalimat arogan ini. Namun, melihat layar, mereka menyadari maknanya. Pria muda itu tidak membutuhkan harta dharma apapun kecuali pedang untuk mencapai kebesaran. Mereka bahkan tidak tahu bahwa pembudidaya seperti dia ada. Bahkan, mereka bertanya-tanya apakah karakter seperti itu hanya termasuk dalam cerita. Penggarap pedang ini jauh lebih kuat dari para penggarap di dunia ini. Di layar, Funky mengejar monster tua jelek itu ke sarangnya. Saat dia terbang ke depan, monster lainnya segera mundur ketakutan. Pembuatan ulang realitas virtual sistem merupakan kesenangan bagi indera. Selain itu, Li Xiaoyao berada pada kondisi puncaknya, jadi dia bisa menggunakan teknik pedang yang paling kuat seperti yang dia inginkan. Funky sangat puas dengan game ini. Tanpa berpikir, Funky mengikuti monster tua jelek jauh ke sarangnya. Pembudidaya pedang ini sangat kuat. Luyan memakan Häagen-Dazs sambil menatap layar Funky dengan saksama. Yang lain yang berdiri di belakangnya juga tidak bisa mengalihkan pandangan dari layar. Menyaksikan pertempuran luar biasa ini sambil makan Häagen-Dazs terlalu menyenangkan. Mereka belum pernah merasakan hal ini sebelumnya. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa menonton orang lain bermain bisa sangat luar biasa. Pemiliknya mengatakan bahwa nama karakter utama adalah Li Xiaoyao. Apakah dia seorang kultivator atau prajurit? Dia sangat kuat. Petik 2. Mereka yang sebelumnya mengatakan game ini mirip dengan Celestial Warrior dan membosankan tutup mulut. Teknik kontrol pedang saja membuat game ini mahakarya. Saat itu, animasi perlahan berubah saat Li Xiaoyao melawan monster jelek itu. Bam, karakter jatuh ke tempat tidurnya. Apa, Luyan, Nalan Mingsue dan yang lainnya membeku. Itu hanya sebuah mimpi. Black Tech Internet Cafe System, Chapter 76 Bahasa Indonesia. Mimpi, tentu saja, itu hanya mimpi. Permainan baru saja dimulai. Saat ini, Li Xiaoyao tidak lebih dari pelayan di Yunlai Hostel. Jika dia sudah begitu kuat sehingga dia bisa terbang dan melawan monster, dia tidak akan begitu takut dengan Master Sekte Bai Yue.
Monster jelek itu tiba-tiba berubah menjadi bibi Li Xiaoyao ketika dia mengayunkan wajan ke wajahnya. Semua orang membeku, terkejut oleh perubahan yang tajam. Kemudian, mereka semua tertawa histeris. Hahaha, Pak, apakah ini permainan komedi? Petik 2. Apakah karakter utama di sini lucu? Apakah dia benar-benar seorang pembudidaya pedang? Seorang Cheng tertawa tanpa henti. Dengan pedang surgawi, kamu bisa pergi ke surga dan memasuki dunia bawah. Tapi kau ditabrak wajan di asrama, tidur sampai siang hampir berakhir. Petik 2. Dengar, bibi menyuruhnya berhenti melamun. Shen Qingqing dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Jika ini adalah komedi, aku akui itu berhasil membuat aku tertawa. Lin Sao tertawa. Setelah mendengar yang lain mengolok-oloknya, wajah Fang Qi berkedut saat dia naik dari tempat tidurnya. Tentu saja, para pendengarnya tidak tahu apa yang sedang menunggu mereka di masa depan. Orang-orang ini belum pernah mengalami legenda pedang dan peri sebelumnya, dan mereka pasti akan menjadi kecanduan game. Namun, Fang Qi juga terkejut bahwa permainan akan dimulai dengan cara yang lucu. Tepat, Ouyang Cheng menimpali, setidaknya karakter utama Celestial Warrior sangat berbakat dan berasal dari keluarga yang bergengsi. Karakter utama dalam game ini hanyalah pelayan. Petik 2. Seberapa berbakat seorang pelayan, dia tidak akan pernah menjadi seorang kultivator atau pejuang. Buce menganalisis, paling-paling, dia bisa melawan hooligan di jalanan. Fang Qi menamparkan dahinya dan berpikir dalam hati, mereka mungkin bahkan tidak pernah mendengar orang normal atau bahkan orang yang tidak berbakat berkultivasi. Setelah turun dari tempat tidurnya, Fang Qi mendengarkan Bibi Li dan turun ke bawah untuk melayani pelanggan. Dia harus mengakui bahwa versi realitas virtual dari game ini sangat seperti hidup. Dia menikmati dirinya sendiri bahkan jika tidak ada yang menonton. Pembuatan ulang realitas virtual sistem memberi pemain banyak kebebasan untuk menjelajahi permainan. Namun, banyak peristiwa akan terjadi selama permainan ini, seperti aslinya. Sebagai contoh, begitu Fang Qi berjalan, dia melihat seorang Taois mabuk pingsan di depan asrama. Saat ini, karakter Li Xiaoyao hanyalah seorang pemuda biasa yang tidak memiliki kekuatan. Oleh karena itu, meskipun Fang Qi memiliki kebebasan untuk bergerak, dia melakukan semua misi dengan sabar dan mengembangkan plot. Dia harus mempelajari teknik kontrol pedang terlebih dahulu. Segera, sudah waktunya untuk pergi ke laut. Li Xiaoyao belum pernah bertemu orang tuanya dan dibesarkan oleh bibinya. Dia tiba-tiba sakit suatu hari, dan tidak ada dokter di pulau mereka yang bisa menyembuhkannya, memaksa Li Xiaoyao mencari obat di pulau spiritual surgawi. Disitulah seluruh cerita dimulai. Berdiri di atas kapal, Fang Qi memandangi lautan yang sepertinya tak ada habisnya, dan ombak memercik dalam amarah. Sudah larut tetapi angin dan ombak tidak menenangkan sama sekali. Pada titik ini, Li Xiaoyao tidak lebih dari seorang pemuda biasa yang bekerja sebagai pelayan. Dia belum pernah berkultivasi, dia hanya tahu cara berkelahi di jalanan. Tanpa energi atau prajurit Qi, dia adalah seorang pemuda biasa yang mempertaruhkan nyawanya untuk pergi ke laut. Ketika yang lain melihat betapa bertekadnya Li Xiaoyao, mereka tidak bisa menahan rasa hormat terhadap pemuda yang lucu ini. Mereka tidak akan merasa seperti itu jika dia adalah seorang kultivator yang kuat. Namun, dia adalah pria muda biasa, dan itulah sebabnya mereka terkejut dengan tindakannya. Kerumunan tidak bisa membantu tetapi terus menonton, mereka ingin tahu apa yang akan terjadi pada orang biasa ini. Apakah dia akan mati di laut atau melarikan diri dari kematian dan tiba di pulau yang disebut Pulau Spiritual Surgawi tanpa mengetahui apa yang akan terjadi padanya? Mereka memperhatikan dengan seksama mengantisipasi. Ketika mereka melihat bahwa Li Xiaoyao tidak mati di Pulau Spiritual Surgawi tetapi juga menikahi seorang wanita yang sangat cantik. Tentu saja, adegan yang lebih dewasa dilompati, dan itu adalah hari berikutnya. Aku sangat iri, kerumunan mengepalkan gigi mereka, mereka semua lebih berbakat daripada Li Xiaoyao, tapi, hidup mereka lebih buruk daripada nyawanya. Ling sangat cantik, Lin Sao meneteskan air liur. Sial, aku ingin seorang istri sekarang, An Cheng hampir menangis. Tidak peduli siapa yang kamu nikahi, dia tidak akan lebih cantik dari Ling. Buce menyela. Wajah An Cheng berkedut saat dia merasa seperti seseorang telah meninju perutnya. Tuan, aku ingin memainkan permainan ini. Ouyang Cheng memutuskan. An Cheng, Song Qingfeng, dan para pemuda lainnya begitu tenggelam dalam permainan sehingga mereka bahkan tidak bisa mengalihkan pandangan dari layar Fang Qi. Diam, Li Haoran menyela, waktu bermainmu untuk hari ini sudah habis, tonton saja pemiliknya bermain. Petik 2. Tapi, Li Xiaoyao tidak memiliki prajurit Qi atau esensi, dia sangat lemah. Shen Qingqing menghela nafas. Saat itu, mereka menyaksikan Li Xiaoyao, yang dikendalikan oleh Fang Qi, kehabisan di tengah malam. Mereka bingung. Tunggu, Pak, mengapa kamu kehabisan pada jam ini? Petik 2. Aku pikir Taois yang malang itu berkata bahwa dia akan mengajarkan teknik pedang Li Xiaoyao di malam hari. Shen Qingqing adalah satu dari sedikit orang yang mengingat detail ini. Apa yang bisa diajarkan oleh seorang Taois miskin? Nalan Hongwu akhirnya berkata dengan jijik. Apakah Tuan Li Xiaoyao itu Taois yang malang? Kerumunan itu bingung. Ouyang Cheng, yang baru saja menyatakan akan bermain, tiba-tiba menghentikan apa yang sedang dilakukannya. Baginya, meminta seorang Taois miskin untuk menjadi tuannya begitu merendahkan. Daois itu bahkan tidak punya uang untuk membayar minuman keras dan makanan, dan dia harus meminta uang kepada Li Xiaoyao yang malang. Di dunia ini, mereka yang memiliki kekuatan berstatus sangat tinggi. Sebagai contoh, Nalan Hongwu mendaftar ke tentara ketika ia menjadi prajurit leluhur dan tidak diberhentikan sampai berdirinya Dajin.
Kekuatannya saat ini berasal dari pertempuran berbahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dia menghabiskan lebih dari 100 tahun di militer untuk sampai ke tempat dia hari ini. Karena itu, bagaimana ia bisa meminta seorang penganut Taoisme seperti pengemis untuk menjadi tuannya? Jika bukan karena teknik kontrol pedang yang luar biasa di awal yang menggelitik minatnya, dia pasti sudah lama pergi. Saat orang banyak mengobrol, Fang Qi tiba di kuil Sanxin di atas bukit. Catatan TL, Sanxin adalah dewa gunung lokal di Eastern Legends. Lihat, sang Taois benar-benar mengajari dia teknik pedang. Saat yang lain mengeluh, Su Zixin tiba-tiba menjerit saat dia menunjuk ke layar Fang Qi. Lihat baik-baik, aku hanya akan mengajarimu sekali ini. Kemudian, sang Taois mendarat di luar kuil Sanxin dalam sekejap. Pada saat Li Xiaoyao mengikutinya, sang Taois meneriakkan dan menghunus pedangnya. Lihatlah teknik pedang ini, mereka menemukan tindakannya familiar dan bahkan menakutkan. Bukankah ini teknik pedang yang diimpikan oleh Li Xiaoyao? Itu adalah teknik kontrol pedang. Bukankah itu hanya mimpi? Bulan bersinar terang, dan energi pedang yang kuat terbang di bawah langit malam, mengguncang langit dan bumi. Mereka belum pernah melihat atau bahkan mendengar teknik seperti ini. Yang paling penting, energi pedang dan teknik kontrol pedang bergabung menjadi satu. Apakah Taois yang malang ini mempraktikkan mantra spiritual dan seni bela diri? Selain itu, dia sangat terampil dalam keduanya. Petik 2. Setelah ia mendemonstrasikan serangkaian teknik pedang pertama, Taois meninggalkan pedangnya. Di layar ada sebuah puisi yang ditinggalkannya. Pedang kekaisaran tiba bersama angin, menghilangkan kejahatan dari langit dan bumi. Aku akan senang jika aku memiliki minuman keras tetapi aku masih gila ketika aku tidak minum. Aku akan minum danau dan sungai dan kemudian menelan matahari dan bulan. Aku adalah Liquor Sword Immortal, satu-satunya orang yang dibiarkan berdiri setelah 1000 minuman. Kerumunan terdiam, pedang abadi ada, teknik kontrol pedang dari mimpi Li Xiaoyao juga ada. Aku Liquor Sword Immortal, satu-satunya orang yang dibiarkan berdiri setelah 1000 minuman. Liquor Sword Immortal, kerumunan berpikir kembali pada bagaimana mereka hanya memandang rendah pada Taois ini, tetapi dia benar-benar Liquor Sword Immortal. Apalagi dia benar-benar tahu teknik mengendalikan pedang. Nalan Hongwu berteriak, adakah yang punya pedang? Ambilkan aku pedang. Petik 2. Prajurit memang cukup kuat untuk menembus sungai dan gunung, tetapi tidak ada yang berpikir bahwa terbang dengan pedang itu mungkin. Jika itu, bahkan Nalan Mingsui, yang biasanya tenang dan tenang, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dari ekspresinya. Mengetahui teknik kontrol pedang akan mengubah hidup mereka. Meskipun mereka relatif lemah, mereka juga bermimpi terbang di langit dan menikmati kemuliaan langit dan bumi. Perhatian Nalan Hongwu adalah pada teknik pedang-pedang abadi, itu sangat halus dan indah. Setelah mendengar permintaan Nalan Hongwu, Nalan Mingsui segera menyerahkan pedang padanya. Dia meletakkan pedang di tangannya dan perlahan-lahan mencoba meniru teknik pedang immortal. Kemudian, pedang Nalan Hongwu tiba-tiba melompat dan begitu pula kelopak mata orang banyak. Biarkan aku menontonnya lagi, aku perlu melihat teknik kontrol pedang lagi. Petik 2. Bukankah kamu bilang kamu tidak tertarik dengan game ini, dan Taois yang malang itu tidak akan bisa mengajarimu hal yang baik? Ekspresi Fang Qi tetap tidak berubah saat dia bertanya kepada kerumunan sambil mempraktikkan teknik kontrol pedang melalui Li Xiaoyao. Tidak ada seorang pun di antara kerumunan yang bersuara, mereka sangat malu sehingga mereka merasa seperti merangkak ke tanah dan tidak pernah memanjat. Kenapa dia harus menyebutkan itu? Black Tech Internet Cafe System, Chapter 77 Bahasa Indonesia. Ah, kenapa tutup waktu lagi? Petik 2, aku belum cukup menonton. Sama seperti orang banyak menikmati diri mereka sendiri, Fang Qi mengatakan bahwa dia menutup toko lagi, membuat orang banyak meratap sedih. Sementara An Cheng memperhatikan Fang Qi mengunci pintu dan melambai padanya, dia berteriak, aku benar-benar ingin menghancurkan toko ini. Silakan, Ouyang Cheng tertawa ketika dia memberi isyarat. Wajah An Cheng berkedut, lupakan, aku akan kembali besok. Nona Nalan, aku berharap kita bisa menonton sedikit lebih lama. Lanyan mengeluh ketika dia berjalan, pemilik bodoh terus menutup tokonya. Mehem, Nalan Mingsui mengangguk. Ayo kita datang lebih awal besok. Pedang kekaisaran tiba bersama angin, menghilangkan kejahatan dari langit dan bumi. Aku akan senang jika aku memiliki minuman keras tetapi aku masih gila ketika aku tidak minum. Petik 2. Aku akan minum danau dan sungai, lalu menelan matahari dan bulan. Aku adalah Liquor Sword Immortal, satu-satunya orang yang dibiarkan berdiri setelah 1000 minuman. Petik 2. Di luar kafe internet, seseorang berpura-pura menjadi Liquor Sword Immortal, memiringkan kepalanya dari sisi ke sisi dan membaca puisi ini seolah-olah dia seorang bijak. Game ini luar biasa, meskipun Fang Qi menutup tokonya, dan mereka sudah pergi, Song Qingfeng dan yang lainnya tidak bisa menekan kegembiraan mereka dan berteriak keras-keras. Siapa Liquor Sword Immortal ini? Dia sangat kuat, mereka tidak bisa tidak berdiskusi di antara mereka sendiri. Mengapa pemiliknya tidak akan membiarkan kita menonton lagi? Lin Sao melambaikan tangannya, pedang bisa terbang. Su Luo menimpali, ayo kita coba sendiri besok. Li Xiaoyao terbang dalam mimpinya, ingat. Petik 2. Semua orang diusir dari kafe internet pada saat yang sama, jadi sangat bising di luar di jalan-jalan. Shen Qingqing memiliki temperamen yang baik, jadi dia mengubah topik pembicaraan. Ayo kita pelajari teknik kontrol pedang bersama. Begitu kita mempelajarinya, kita bisa pergi dan terbang. Petik 2.
Kamu benar, teriak Lanyan dengan gembira. Setelah kita semua mempelajari tekniknya, kita akan terbang keluar kota bersama-sama dan bersenang-senang. Aku juga, Ye Xiaoye segera bergabung dengan pesta. Dengan esensinya, dia tidak bisa mengendalikan perahu spiritual. Selain itu, terbang dengan pedang jauh lebih bebas daripada naik perahu. Aku juga, hitung aku. Tentu saja, beberapa orang seperti An Cheng khawatir. Apakah kamu pikir akan lebih berbahaya bagi para pembudidaya untuk bertemu prajurit yang mengetahui teknik pengendalian pedang di masa depan? Mungkin tidak, An Huwei menggelengkan kepalanya. Meskipun para prajurit dapat mempraktikkan teknik ini akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan kontrol yang baik. Jika mereka tidak bisa mengendalikan pedang dengan benar, mereka tidak lebih dari target raksasa di udara. Petik 2. Plus para pembudidaya akan melakukan lebih baik daripada para pejuang. Di masa depan, kita akan bisa berganti-ganti antara perahu spiritual dan pedang. Kita bisa beralih ke metode terbang lain ketika ada bahaya, dan kita bisa memastikan keterampilan tempur kita. Ini adalah teknik yang luar biasa untuk dipelajari. Seorang Wei yakin bahwa kendali halus energi spiritual yang telah membuat para pembudidaya berabad-abad menjadi sempurna bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan prajurit. Kau benar, Paman An. Ekspresi Ouyang Cheng dan yang lainnya menyala setelah mendengar ini. Haruskah kita? Mereka saling melirik. Ayo belajar teknik kontrol pedang besok pagi. Kami juga, teriak sekelompok orang. Tapi, pemilik tidak akan membuka tokonya sampai jam 8 pagi besok, kan? Seseorang segera mengeluh, kita harus menunggu 8 jam lagi. Bisakah kita memikirkan cara agar pemilik membuka tokonya lebih awal? Kelompok itu pergi sambil bertukar pikiran. Tidak ada yang tidur malam itu. Song Qingfeng dan yang lainnya, yang terbiasa dengan pembukaan toko pada jam 8 pagi, tiba di luar kafe internet funky dengan lingkaran hitam di bawah mata mereka. Bahkan belum jam 5 pagi. Waktu, Lin Sao melirik pintu yang tertutup dengan sedih. Bukankah kita terlalu dini? Shen Qingqing menguap dan muncul di jalan. Kemudian, dia segera melihat Song Qingfeng dan yang lainnya dan berkata, kamu sangat awal. Meskipun mereka membuat rencana untuk datang lebih awal, bukankah ini terlalu dini? Tentu saja kami datang lebih awal, tidak ada dari kita yang bisa tidur. Song Qingfeng mengeluh, pikiran mempelajari teknik kontrol pedang dan bisa terbang membuat mereka sangat bersemangat sehingga mereka merasa seperti tidur adalah buang-buang waktu. Hari ini An Huwei, An Cheng, dan yang lainnya datang lebih awal juga, jauh lebih awal dari sebelumnya. Kita mungkin berada di sini lebih awal, tetapi toko belum buka. An Cheng memimpin kelompok itu dan berkata dengan ragu, jika pemilik tidak membuka tokonya, maka kita lebih awal untuk apa-apa. Sebelum dia bisa mengatakan hal lain, dia melihat sekelompok besar orang berdiri di luar kafe internet. Wajah An Cheng berkedut, kenapa kalian semua sepagi ini? Kami ingin mempelajari teknik kontrol pedang di legenda pedang dan peri. Song Qingfeng menjawab, bukankah kita mengatakan kita akan datang lebih awal? An Cheng berpikir dia cukup awal. Aku tidak tahu ini yang kamu maksud sejak dini. Tapi masalahnya adalah bagaimana kita bisa masuk. Ouyang Cheng menunjuk ke pintu yang terkunci. Tidak mungkin pemilik akan membuka toko sekarang. Nalan Ningsue datang lebih awal juga dan menganalisis dengan tenang. Kenapa kamu ada di sini? Kita bisa mencoba membangunkannya, jawabnya. Petik 2, petik 2. Mungkin mereka bisa meminta Funky untuk membuka toko jam 7 pagi, tapi sekarang jam 5 pagi. Mereka saling memandang dengan muram dan merasa sedikit gugup. Apakah ada di antara kamu yang punya ide yang lebih baik? Nalan Ningsue bertanya ketika melihat keraguan mereka, dan anggota kelompok lainnya menggelengkan kepala. Apakah kita benar-benar akan membangunkannya? Song Qingfeng gugup karena pagi-pagi sekali. Jika kita tidak membangunkannya, kita harus menunggu di sini setidaknya 2 jam lagi. Lin Sao menyentuh lehernya, merasakan dinginnya pagi. Setelah mendengar ini, semua orang tampak canggung. Mereka bisa berdiri di sini selama 2 jam atau memanggil Funky sekarang. Mereka semua tahu apa yang ingin mereka lakukan. Siapa yang akan memanggilnya? Mereka saling melirik. Bersama-sama, Lanyan mengeluarkan artefak spiritual bulat seperti mutiara dan berkata, ini adalah mutiara penghasil suara, itu bisa mengumpulkan suara kita dan mengirimkannya ke kamar pemilik. Yang lain ragu-ragu, haruskah kita benar-benar melakukan itu? Tentu saja kita harus. An Cheng tiba-tiba tertawa, ini ide yang bagus, dan kami tidak melanggar aturan kafe internet. Bukannya pemilik akan menendang kita keluar dan tidak pernah membiarkan kita kembali karena ini. Petik 2. Setelah mendengar ini, ekspresi Ouyang Cheng berbinar. Hal terbaik tentang pemilik adalah dia mematuhi aturan. Kami tidak melanggar aturan, jadi apa yang bisa dia lakukan? Petik 2. Kamu benar, yang lain merasa tercerahkan. Langit baru saja menyala, dan Funky masih tertidur lelap. Tiba-tiba, suara-suara nyaring terdengar di sampingnya, menakuti dia dari tempat tidur. Kemudian, dia mendengar teriakan nyaring. Tuan, buka. Mendengar ini, dia hampir jatuh dari kasurnya. Sial, apa yang terjadi? Masih mengenakan piyama, Funky membuka jendela dengan ekspresi gelap di wajahnya. Dia melihat sekelompok orang berdiri di lantai bawah, dan sebuah mutiara aneh melayang di depan mereka. Meskipun mereka berteriak dari lantai bawah, suara mereka meledak di atas seolah-olah mereka menggunakan pengeras suara, membangunkan Funky tepat di atas. Dia melihat langit yang gelap dan kemudian pada saat itu pukul 5.30 pagi. F***CK, dia mengutuk dengan marah. Black Tech Internet Cafe System, Chapter 78 Bahasa Indonesia. Dengan ekspresi tegas di wajahnya, Funky menggosok matanya yang mengantuk dan menyaksikan pelanggannya menyerbu tokonya seperti lebah yang pulang.
Mengapa kamu semua begitu pagi hari ini? Tanya Fangqi dengan sedih saat melirik langit yang gelap. Kami ingin mempelajari teknik kontrol pedang, kata Lan Yan, mengekspresikan keinginan semua orang. Tuan, aktifkan legenda pedang dan peri untuk kita. Bagi mereka, Diablo menyenangkan, dan keterampilan di dalamnya memang kuat. Namun, hal terpenting saat ini adalah mempelajari teknik pengendalian pedang. Adapun Diablo, beberapa sudah melewati babak 2, dan mereka yang tidak dekat. Tanpa Ak 3, mereka tidak terburu-buru lagi. Fangqi kehilangan kata-kata. Toko roti Bibi Wang bahkan belum buka, jadi Fangqi tidak punya pilihan selain mengambil wadah Häagen-Dazs dari freezer. Dia menggigit dan menikmati rasa susu dan vanila yang melimpah di mulutnya. Menikmati kelezatan saat ini sangat menyenangkan meskipun dalam keadaan yang sulit saat ini. Selain penggemar berat Legend of the Sword and Fairy, tidak ada orang lain yang datang pada jam ini. Fangqi duduk di gerai selama sekitar 1 jam sebelum melihat Nalan Hongwu masuk. Dia ada di sini untuk mempelajari teknik pengendalian pedang juga. Ada begitu banyak orang di sini. Setelah melirik ke sekeliling toko, Nalan Hongwu membeku sesaat. Kemudian, menyadari bahwa yang lain sudah memainkan permainan, dia dengan cepat mengambil komputer dan duduk. Pedang kekaisaran tiba bersama angin, menghilangkan kejahatan dari langit dan bumi. Aku akan senang jika aku memiliki minuman keras, tetapi aku masih gila ketika aku tidak minum. Seseorang berteriak sebelum Nalan Hongwu bisa mengklik membuka permainan. Orang lain segera menyelesaikan puisi itu. Aku akan minum danau dan sungai, lalu menelan matahari dan bulan. Aku adalah Liquor Sword Immortal, satu-satunya orang yang dibiarkan berdiri setelah 1000 minuman. Petik 2. Fangqi memakan es krimnya ketika dia balas berteriak kepada mereka, jika kamu akan membacakan puisi, matikan opsi komunikasi eksternal. Aku akan mematikan komputer orang-orang yang berteriak lagi. Petik 2. Pelanggan tidak peduli dengan beberapa kalimat pertamanya, tetapi setelah mendengar kalimat terakhir Fangqi, 2 orang yang baru saja membacakan puisi segera mematikan opsi komunikasi eksternal. Kemudian, mereka menirukan Liquor Sword Immortal dan melanjutkan membaca puisi, sangat menikmati diri mereka sendiri. Fangqi menghubungi 2 toko tepat di seberang dari tokonya yang sekarang, dan dia akan membelinya. Namun, dia masih membutuhkan beberapa hari untuk mengikat ujung yang longgar. Hal yang baik adalah bahwa meskipun ia mendapatkan lebih banyak pelanggan, kafe internetnya masih cukup besar untuk menampung mereka, tidak ada yang perlu berdiri dalam barisan seperti dulu. Karena itu, Fangqi tidak terburu-buru. Dia bermain sampai jam 8 pagi, waktu pembukaan resmi tokonya. Tepat di titik itu, Ye Songtao dan para murid dari fraksi awan samudera tiba di kota Jiuhua dengan perahu spiritual terbang. Kemudian, mereka naik kereta dan menuju ke Origins Internet Club. Ketika mereka tiba di luar kafe internet, mereka tidak mendengar orang-orang berteriak dan menjerit seperti biasanya. Ye Songtao melirik kafe internet dan menyadari bahwa semua orang bermain dengan tenang di depan komputer mereka sendiri. Apa yang terjadi hari ini? Mengapa tidak ada yang berbicara satu sama lain? Tidak ada yang melihat orang lain bermain. Petik 2. Begitu Ye Songtao masuk, dia melihat putrinya, Ye Xiaoye, memainkan permainan kuno yang jelas bukan Diablo. Apa yang kamu mainkan? Ye Songtao berjalan dengan sedih. Kami akan berkumpul hari ini. Kenapa kamu pergi sendiri? Petik 2. Karena aku suka belajar, Ye Xiaoye menatap layar saat dia melambaikan pedangnya. Setelah mendengar ini, wajah Ye Songtao berkedut dan berpikir, satu-satunya hal yang kamu lakukan setiap hari adalah bermain, dan sekarang kamu mengatakan padaku kamu suka belajar. Dia memandang putrinya seolah-olah dia memperlakukannya seperti orang idiot dan berkata dengan ekspresi muram di wajahnya. Apa yang kamu pelajari? Teknik kontrol pedang. Ye Xiaoye jelas terganggu oleh gangguan ayahnya. Pergi, ayah. Aku harus terus belajar. Aku akan menjadi pedang abadi. Petik 2. Ye Songtao kehilangan kata-kata. Kemarin, putrinya sedang belajar bagaimana menggunakan Frozen Armor dengan sepenuh hati, tetapi dia mempelajari teknik pengendalian pedang hari ini. Mengapa kamu tidak bisa belajar keterampilan yang tepat? Sebelum Ye Songtao bisa menyelesaikan kalimatnya, dia menatap layar Ye Xiaoye dan melihat karakter utama melompat dari tebing. Apa itu? Ye Songtao tercengang ketika dia melihat karakter utama mendarat di pedang dan terbang ke langit. Aku menghabiskan bertahun-tahun belajar cara mengarahkan perahu spiritual, tetapi kamu dapat terbang ke langit dengan gelombang pedang kamu. Kapan sesuatu seperti ini muncul? Mata Ye Songtao terbuka selebar kelereng. Apa itu? Kelas baru. Petik 2. Ya, kelas baru yang disebut pedang abadi. Ye Xiaoye menjawab, dengan pedang surgawi, aku bisa pergi ke surga dan memasuki dunia bawah. Aku mengendalikan nasib aku dan bukan nasib. Petik 2. Ye Songtao merasa ingin meludahkan darah. Dia awalnya berpikir bahwa bermain game dengan putrinya akan mengurangi jarak di antara mereka, tetapi dalam semalam, dia merasa sulit untuk berbicara dengannya. Dia bahkan tidak tahu bahwa seseorang bisa terbang dengan pedang. Apakah ini permainan baru? Mungkinkah sehebat itu? Kemudian, matanya mendarat di papan tulis di belakang meja dan melihat permainan baru. Legenda pedang dan peri, biaya aktivasi, 20 kristal. Ye Songtao merasa ingin menangis. Dia hanya menghabiskan 8 kristal pada setiap murid kemarin untuk mengaktifkan Diablo, dan sekarang ada permainan baru yang harganya 20 kristal. Dia berbalik untuk melihat murid-muridnya dan menyentuh kantong kristal. Tidak mudah menjadi master fraksi. Lupakan, aku perlu melihat apakah game ini benar-benar legendaris. Ye Songtao bergumam pada dirinya sendiri sebelum berteriak, anak muda, aktifkan legenda pedang dan peri untukku. Petik 2.
Adapun bisnis penting yang perlu aku bicarakan dengan Funky tentang, aku akan berbicara dengan pemilik setelah aku bermain. Ye Song Tao berpikir. Setelah beberapa saat, An Huwei, Ouyang Zhen, Nalan Hongwu, dan yang lainnya semuanya berdiri di luar kafe internet. Dengan pedang di tangan mereka, mereka sepertinya meneriakkan sesuatu. Tidak, itu salah. Nalan Hongwu mempraktikkan teknik kontrol pedang saat dia menatap An Huwei dengan jijik. Kunci dari teknik kontrol pedang adalah menggunakan ki untuk mengendalikan pedang. Seperti ini, Nalan Hongwu melambaikan jari-jarinya, dan pedang yang berada di sisinya segera terbang keluar dari sarungnya dan berputar di udara sebelum melayang di bawah kakinya. Namun, ketika angin sepoi-sepoi bertiup, pedang Nalan Hongwu mulai bergetar hebat. Jika dia bukan seorang pejuang yang kuat yang sudah bisa terbang di udara menggunakan ki prajuritnya, dia akan jatuh dengan tercela ke tanah. Ye Song Tao segera berkata, tidak Penatua, ki penting dalam teknik pengendalian pedang, tetapi ada perbedaan antara ki keru dan ki murni. Jika sedikit pun ki keru digunakan, pedang akan jatuh, bagaimanapun juga ki murni naik dan ki keru jatuh. Liquor Sword Immortal pasti telah mengumpulkan semua ki murni di tubuhnya menggunakan mantra spiritual yang kuat. Untuk mempraktikkan teknik kontrol pedang sesegera mungkin, para pemain semua berlari keluar dari kafe internet untuk mencobanya setengah jalan tanpa bermain sampai batas harian 6 jam mereka. Karena warnet sudah sibuk dari siang hingga sore, sekarang sudah penuh karena berbagai permainan. Ketika kelompok orang ini kembali ke dalam, mereka menyadari bahwa tidak ada kursi yang tersisa. Mari kita tunggu sampai malam ini. Mereka menghibur diri, sebaiknya kita bekerja pada teknik kontrol pedang sedikit lebih lama. Ketika sekitar jam 9 malam, An Cheng dan yang lainnya akhirnya melihat sekelompok besar orang berjalan keluar. Mereka pergi, ada kursi sekarang. Petik 2, ayo main legenda pedang dan peri. Wajah mereka bersinar. Sempurna, aku berada pada tahap kunci dalam mempelajari teknik pengendalian pedang. An Cheng berkata dengan percaya diri. Jika aku menontonnya lagi, aku akan meningkat secara drastis. Nona, Nalan, bagaimana menurutmu? Lan Yan bertanya dengan gembira, kupikir pedangmu akan segera bisa terbang keluar dari sarungnya. Petik 2. Jika aku menontonnya lagi, aku pikir aku akan dapat menggunakan teknik kontrol pedang, jawab Nalan Mingsui dengan santai. Itu sangat cepat. Para pria muda tersentak setelah mendengar apa yang dikatakan Nalan Mingsui. Mereka terpana oleh bakatnya. Hei Tuan, mengapa kamu sudah mengunci pintu? Seseorang berteriak, aku masih punya 2 jam lagi, sekarang baru jam 9 malam. Petik 2. Dia mengunci pintu, kelompok itu membeku. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Funky menutup tokonya begitu awal? Setelah mendengar pertanyaan ini, Funky menguap dan menjawab, aku sangat lelah. Karena aku tidak cukup tidur tadi malam, aku menutup toko lebih awal hari ini. Petik 2. Kelompok itu terperangah. Hei, tunggu, aku masih punya 2 jam lagi. Lin Sao segera menggedor pintu kaca. Aku masih punya 3 jam lagi. Ouyang Cheng berteriak. Pemuda, aku masih perlu berbicara dengan kamu tentang sesuatu. Ye Song Tao tiba-tiba teringat. Namun, Funky mematikan lampu dan naik ke atas untuk tidur. Erangan terdengar di luar pintu. Siapa yang menyarankan untuk memanggilnya di pagi hari? Mereka melihat sekeliling dengan ekspresi suram di wajah mereka, mencoba mencari orang di balik saran mengerikan itu. Siapa bilang pemiliknya tidak bisa berbuat apa-apa? Gerutu orang lain dengan marah. Oh, aku akan pergi sekarang. Lan Yan tertawa canggung sebelum mencoba untuk melarikan diri dari adegan dengan Nalan Mingsui. Wajah An Cheng memerah karena malu. Aku juga tidak banyak tidur hari ini, jadi aku akan berhenti di sana. Wajah Nalan Hongwu jatuh. Apa yang aku lakukan untuk mendapatkan ini? Aku masih punya 3 jam lagi. Nalan Mingsui menepuk dahinya yang cantik dan mengerang. Aku pikir kita dalam masalah. Lan Yan melirik Nalan Hongwu yang marah dan merasa ingin menangis, dan An Cheng berdiri di sana dengan tenang, tidak yakin harus berkata apa. Kamu semua harus dihukum. Ye Song Tao yang akhirnya ingat bahwa dia masih perlu berbicara dengan Funky menambahkan dengan marah. Dia benar, siapa yang membangunkan pemilik pagi ini? Penatua Fu memandangi kelompok itu dengan muram dan bertanya. Orang-orang yang tiba di sini pagi-pagi merasa ingin menggali lubang untuk dilompati. Black Tech Internet Cafe System, Chapter 79 Bahasa Indonesia. Funky telah berlatih keras dan tidak banyak tidur setiap malam. Karena itu, dia kesal karena mereka mengganggunya saat dia sedang beristirahat. Kelompok seharusnya mengantisipasi bahwa ketika mereka memaksanya untuk membuka toko pagi ini. Yang benar adalah, Jiang Xiaoyue juga tidak bisa tidur nyenyak, jadi Funky menyuruhnya tidur lebih awal malam itu. Funky tidur sebentar untuk memberi energi kembali pada dirinya sendiri. Kemudian, dia duduk bersila di tempat tidurnya, menjernihkan pikirannya dan mempraktikkan keterampilan mengendalikan sesuatu menggunakan ki-nya. Tiba-tiba, sistem memberinya tugas baru, ahli keterampilan, menjadi mahir dengan 10 keterampilan dalam permainan, 2/10, dan menguasai teknik kontrol pedang. Imbalan tugas terbang dengan pedang, mahir. Deskripsi tugas, kamu harus berterima kasih pada sistem kamu yang kuat. Funky menjadi bersemangat saat dia membaca tugas barunya sampai dia mendapatkan deskripsi tugas. Dia hampir tertawa terbahak-bahak. Sistem, bisakah kamu kurang mencolok? Sistemnya tidak merespons. Funky melanjutkan, apakah kamu terlalu malu untuk mengatakan sesuatu? Sistem masih tidak merespons. Namun, ia harus mengakui bahwa tugas baru sistem akan menghemat banyak waktu. Karakter utama mempelajari hal-hal begitu cepat sehingga bahkan Nalan Mingsui tidak bisa mengejar ketinggalan, apalagi dia.
Siapa lagi yang bisa mengingat teknik pengendalian pedang dasar setelah menontonnya sekali saja kecuali Li Xiaoyao? Hal baiknya adalah bahwa membunuh monster di Legend of the Sword and Fairy akan meningkatkan keterampilan dan poin pengalaman. Sama seperti Diablo, para pemain dapat menambahkan poin ke keterampilan untuk meningkatkan level mereka dengan cepat. Oleh karena itu, Funky bisa menjadi mahir atau bahkan menguasai keterampilan selama dia memiliki poin keterampilan yang cukup dan tingkat yang cukup tinggi. Singkatnya, menjadi mahir dalam 10 keterampilan dalam permainan itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan dunia nyata. Kalau tidak, Funky tidak akan menjadi mahir dalam 2 keterampilan. Begitu dia mendapatkan tugas barunya, Funky bangun pagi-pagi keesokan harinya. Dia menyadari bahwa dia harus mengandalkan permainannya untuk menjadi kuat. Pada jam 7 pagi, dia membangunkan Jiang Xiaoyue dan memintanya untuk membersihkan toko bersamanya. Hari ini, tidak ada yang berani datang lebih awal dan membangunkannya. Ketika kafe internet dibuka pukul 8 pagi, pelanggan berjalan satu per satu. Segera An Cheng, Ouyang Cheng, dan Bu Ce berjalan dengan lingkaran hitam di bawah mata mereka. "Hei, mengapa kamu memiliki riasan smoky eye hari ini?" tanya Funky. Wajah mereka berkedut. Kemarin, mereka tidak hanya mencapai batas waktu 6 jam, tetapi mereka juga dihukum oleh Nalan Hongwu dan yang lainnya. Namun, bukannya mengeluh, mereka langsung menuju ke komputer. Segera, Funky melihat Song Qingfeng dan yang lainnya juga berjalan dengan lingkaran hitam di bawah mata mereka. "Pak, menurut kamu apa yang terjadi dengan mereka?" Jiang Xiaoyue menjadi bingung juga. Kita tidak banyak tidur tadi malam." Song Qingfeng merasa canggung sejak Jiang Xiaoyue menatapnya. Funky terlalu malas untuk mengobrol dengan mereka, dia memutuskan untuk melanjutkan tugasnya. 2 keterampilan yang ia mahir adalah penggunaan belati dan senjata di Resident Evil, dia menghabiskan begitu banyak waktu pada mereka sehingga dia mungkin menguasai mereka daripada hanya mahir dalam hal itu. Funky tidak tahu seberapa mahir dianggap di Diablo, tetapi dia menganggap bahwa level 10 atau di atas akan baik-baik saja. Dia belum level 10 di antara mereka, tapi dia percaya bahwa setelah Ak 3 diaktifkan, dia akan dengan cepat menjadi mahir di dalamnya. Oleh karena itu, semua yang tersisa menjadi mahir dalam keterampilan yang tercantum dalam legenda pedang dan peri. Game ini bukan lagi permainan strategi berbasis giliran, karena dunia Legend of the Sword and Fairy seperti hidup memungkinkan pemain yang lebih berbakat untuk memiliki lebih banyak kekuatan. Karena Funky hanya mulai memainkan permainan, dia tidak tahu banyak teknik. Namun, dia hanya perlu tahu teknik kontrol pedang paling dasar untuk melawan musuh. Setelah bermain untuk hari itu, alur permainan berlanjut ke bagian di mana Li Xiaoyao harus bertarung di atas panggung untuk memperjuangkan tunangan. Karakter utama menemukan dirinya tunangan cantik lain. Ling adalah ular iblis betina. Sementara mereka merasa iri dan iri pada Li Xiaoyao, mereka juga merasa sedih untuk Ling. Bagaimana dia bisa menjadi ular iblis wanita? Bahkan jika dia wanita iblis yang baik, kan? Kerumunan berkumpul di belakang Funky untuk mengetahui sisa plot. Meskipun permainan ini terutama berfokus pada para kultivator, ada banyak hal yang tidak ada di dunia ini. Sebagai contoh, teknik kontrol pedang, Liquor Sword Immortal, dan segala macam hal baru perlahan membuat para pemain mengerti betapa menariknya permainan itu. Fakta bahwa legenda pedang dan peri mirip dengan dunia mereka saat ini tidak membuat para pemain bosan. Sebagai gantinya, mereka merasa lebih mudah untuk tenggelam dalam permainan. Itu sangat berbeda dari prajurit surgawi, dan membuat mereka kagum. Sebagai penggemar setiap lot dalam permainan, Shen Qingqing menyukai permainan ini karena dia merasa seperti menceritakan kisah indah yang dipenuhi dengan tawa, kekecewaan, manis, dan bahkan kesedihan. Baginya, legenda pedang dan peri adalah lukisan berwarna-warni yang menghubungkan semua karakter dan membuat para pemain bertanya-tanya apakah karakter itu benar-benar tinggal di suatu tempat di dunia mereka yang tidak mereka sadari. Segera, mereka semua merasa bahwa cerita itu terjadi di suatu tempat di dunia ini. Mereka benar-benar percaya bahwa seorang pemuda bernama Li Xiaoyao saat ini bepergian ke Nanzhao bersama Ling. Sebagai seorang pria yang telah melihat semua lapisan masyarakat, Nalan Hongwu merasa seperti telah kembali ke masa hidupnya sebagai seorang pria muda yang bersemangat yang akan melakukan perjalanan keliling dunia. Pria muda dalam cerita itu, Li Xiaoyao, berada di puncak hidupnya, membangkitkan kenangan di kepala Nalan Hongwu. Jika minat Nalan Hongwu pada game ini mengguncang karena teknik kontrol pedang, maka aman untuk mengatakan bahwa dia akhirnya mengerti betapa mendalamnya game ini. Seiring berjalannya cerita, para pemain perlahan-lahan memahami perbedaan antara permainan ini dan yang lainnya. Mereka bukan karakter utama dalam game ini, itu tentang seorang pria muda bernama Li Xiaoyao yang ada di suatu tempat di dunia ini. Semua yang mereka lihat dan rasakan adalah melalui lensa dan bukan milik mereka. Namun, ini tidak menghentikan mereka untuk menikmati permainan, ada begitu banyak aspek kehidupan Li Xiaoyao yang memikat dan membuat mereka bersemangat. Mereka mengikuti Li Xiaoyao saat mereka mengalami semua yang dia lakukan. Suasana hati mereka berayun dengan pengalaman karakter utama. Mereka khawatir tentang dia ketika dia dalam masalah dan peduli tentang Ling ketika dia rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Li Xiaoyao. Mereka harus mengakui bahwa menonton dan memainkan permainan ini sangat menyenangkan. Perlahan-lahan, tidak hanya mereka yang menikmati menonton permainan Funky berdiri di belakangnya, bahkan penggemar Resident Evil yang jarang berinteraksi dengan Funky semua berkumpul di sekitarnya. Chen Yang, murid Heaven House dari Akademi Ling Yun, datang untuk bermain Resident Evil di bawah rekomendasi teman-temannya. Ada banyak orang di kafe internet, dan 50-an komputer hampir penuh setiap saat, artinya ada sebanyak 150 pemain setiap hari.
Funky tidak punya waktu untuk mengajar mereka satu persatu, jadi pemain baru seperti Cheng yang belajar cara bermain dari teman-temannya dan nyaris tidak berinteraksi dengan pemiliknya. Namun, begitu Chen yang selesai bermain hari ini, dia melihat sekelompok orang berkerumun di belakang Funky. Alih-alih berteriak dan berteriak seperti biasanya, kelompok itu menjadi sangat tenang hari ini. Apa yang kalian semua tonton? Tanya Chen Yang, dan seseorang menjawab dengan santai, legenda pedang dan peri. Game yang harganya 20 kristal. Bagi Chen Yang, Resident Evil cukup menyenangkan, jadi dia tidak melihat gunanya menggunakan 20 kristal untuk mengaktifkan game baru. Namun, hari ini berbeda, dia baru saja melewati Resident Evil. Oleh karena itu, dia berhenti dan memutuskan untuk melihat apakah game yang harganya 20 kristal itu benar-benar layak untuk hype. Yang, kamu tidak akan pergi. Para murid lainnya dari Heaven House bertanya. Mereka adalah pemain baru juga dan tidak mengenal Funky dengan baik. Tidak, aku akan menonton orang ini memainkan permainan baru untuk sementara waktu. Chen yang menggelengkan kepalanya dan menjawab. Black Tech Internet Cafe System, Chapter 80 Bahasa Indonesia. Game baru, haruskah kita menonton juga? Teman-teman Chen yang mengangguk. Karena mereka melewati Resident Evil, mereka akan mempertimbangkan untuk mencoba permainan baru jika itu sepadan dengan uang. Jiang Xiaoyue duduk di belakang meja dengan bosan. Biasanya ketika dia tidak melakukan apa-apa, dia berlari ke arah Funky dan melihatnya bermain. Tapi hari ini, dia menatap semua orang di belakang Funky dengan sedih seolah-olah dia telah dianiaya. Aku berharap aku bisa menjadi lebih tinggi. Dia melompat-lompat tetapi nyaris tidak melihat layarnya. Para gadis selalu menjaga penampilan mereka, jadi Lanyan dan Nalan Mingsue tidak datang sampai mereka tidur siang. Meskipun mereka masih memiliki lingkaran hitam di bawah mata mereka, mereka tidak begitu jelas. Ketika mereka berjalan masuk, wajah Nalan Mingsue masih menunjukkan sedikit rasa malu. Sebagai jenius paling berbakat dari generasi muda di keluarga Nalan, dia belum pernah dimarahi, sampai tadi malam. Ada pertama kalinya dia mengalami semua itu. Xiaoyue, apakah kamu menonton Funky bermain? Lanyan tertawa dan bertanya ketika dia melihat Jiang Xiaoyue melompat-lompat dan mencoba melihat layar. Ayo, ambilkan aku 2 es krim Häagen-Dazs dan aku akan menggendongmu dalam pelukanku. Tidak, itu terlalu memalukan. Jiang Xiaoyue menolak dan memalingkan wajahnya. Apakah kamu yakin? Lanyan bergerak dan terus membujuknya. Game ini lebih mengasyikkan daripada Diablo. Kamu akan melihat teknik kontrol pedang, dan ada Liquor Sword Immortal. Kamu juga akan melihat pemiliknya bertarung melawan semua jenis monster selama kamu membiarkan aku menggendongmu. Petik 2. Tidak, aku ingin melihat pemiliknya dipukuli oleh monster. Jiang Xiaoyue cemberut. Lanyan segera tertawa dan berkata, itu akan terjadi juga. Jiang Xiaoyue merenung saat dia merenung, kedengarannya sangat menarik. Baiklah kalau begitu, Jiang Xiaoyue mengambil kristal dan menyerahkan Lanyan dan Nalan Mingsue masing-masing satu wadah Häagen-Dazs. Kemudian, Lanyan menggendong Jiang Xiaoyue di tangannya sampai mata yang terakhir melihat layar. Lanyan adalah seorang pejuang, jadi membawa seorang gadis kecil seperti Jiang Xiaoyue semudah membawa boneka. Apakah kamu ingin mencoba? Lanyan bahkan bisa menggunakan tangan satunya untuk makan es krim. Tolong jangan berbagi makanan ringan, Funky tiba-tiba berkata, atau, kamu tidak akan pernah disambut kembali. Jiang Xiaoyue segera menunjukkan gigi taringnya pada Funky, tetapi yang terakhir sudah berbalik menghadap layar. Dengan marah, Jiang Xiaoyue mengayunkan tinjunya ke udara dan berkata, dia sangat menyebalkan. Yang benar adalah permainan memberi para pemain banyak kebebasan untuk mengeksplorasi, jadi Funky benar-benar ingin menciptakan akhir yang sempurna. Sebagai contoh, ia ingin menghentikan Ling dari dibawa ke Gunung Su oleh Sword Sage dan menghindari bencana yang terjadi selanjutnya. Setelah Penatua Si membawa Ling pergi, Funky mulai merencanakan hal-hal dan menaikkan level dirinya. Namun, jelas bahwa waktunya terbatas. Peristiwa yang akan terjadi tidak akan diperlambat, jadi dia hanya bisa mengubah detail kecil dengan waktu yang dia miliki. Funky tidak bisa menghentikan Ling dari diangkat ke Gunung Su oleh pedang Sage. Dari sudut pandang fraksi Gunung Su, semua monster dan setan jahat. Bahkan jika Funky menyebutkan bahwa Ling adalah keturunan Nua dan membocorkan informasi penting ini, Ling masih akan dikunci sampai penyelidikan lebih lanjut. Adapun mengambil Ling kembali dari pedang Sage, kerumunan menatap energi pedang yang kuat dan mendalam di layar, serta teknik pedang yang tidak bisa mereka pahami. Untuk pertama kalinya, mereka merasa putus asa. Biarkan aku mencoba. Nalan Hongwu menyingsingkan lengan bajunya dan berteriak, bagaimana dia bisa begitu tidak masuk akal. Biarkan aku bertarung dengannya selama 3 hari jika aku harus. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat, teknik pedangnya atau keterampilan prajuritku. Petik 2. Nalan Hongwu sangat marah sehingga dia ingin melompat ke layar dan melawan pedang Sage. Masuk akal, mereka yang tahu identitas Nalan Hongwu kehilangan kata-kata. Siapa yang akan berpikir bahwa suatu hari, Nalan Hongwu akan menjadi orang yang masuk akal? Mereka pikir. Meskipun yang lain tidak menyuarakan pendapat mereka tentang pedang Sage, mereka juga ingin melompat ke layar untuk membantu. Satu-satunya hal adalah bahwa mereka tahu mereka tidak sekuat Nalan Hongwu dan tidak bisa mengalahkan pedang Sage yang terampil bahkan jika mereka bisa memasuki permainan. Pada akhirnya, Funky menyadari bahwa meskipun dia bisa mengubah detail kecil, mengubah seluruh alur cerita tampaknya mustahil. Setelah mendengar reaksi di belakangnya, Funky tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Kemudian dalam permainan, akan ada cerita yang menyentuh tentang Liu Jinyuan dan demones kupu-kupu. Begitu dia menyelesaikan cerita itu, mereka yang mengawasinya semua menangis.
Kisah ini ditulis dengan sangat rumit. Liu Jinyuan bertemu dengan seekor kupu-kupu yang terjebak di dalam jaring laba-laba, dan dia menyelamatkannya dan membebaskannya. Ternyata kupu-kupu itu iblis kupu-kupu, dan dia ingin membalasnya. Plotnya terasa seperti mimpi, tetapi semuanya begitu erat terkait sehingga penonton merasa itu benar-benar terjadi di dunia. Mereka bahkan berharap kisah ini nyata. Orang-orang di dunia ini tidak membaca sesuatu yang aneh dan menarik, jadi mereka merasa cerita ini luar biasa. Manusia bisa jatuh cinta pada setan. Monster lebih baik dalam mengekspresikan rasa terima kasih. Bagaimana bisa sesuatu yang begitu menakjubkan ada? Funky terpesona juga. Alur legenda pedang dan peri itu seperti lubang raksasa. Mereka yang masuk ke dalamnya tidak akan bisa keluar. Mengapa iblis wanita ini begitu baik? Shen Qingqing hanya menonton untuk menghabiskan waktu, tapi dia menangis ketika melihat bagaimana Kai, iblis kupu-kupu, bersedia memberikan ribuan tahun kekuatan kultivasi hanya untuk memberi Liu Jinyuan, yang manusia, 10 tahun lagi kehidupan. Jiang Xiaoyue memeluk Lanyan saat dia meratap mengapa Kai begitu bodoh. Bahkan mata Nalan Mingsue merah, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana mungkin seseorang yang telah berkultivasi lebih dari 1000 tahun masih bodoh. Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Tidak hanya gadis-gadis bahkan pemain baru yang ingin tahu seperti Chen Yang dan yang lainnya tersedak air mata. Ini tidak nyata kan? Katakan ini tidak nyata. Petik 2. Aku pria yang tangguh, bagaimana aku bisa menangis sambil menonton cerita yang terjadi di dalam permainan? Chen Yang menggosok matanya dengan bingung. Kemudian, dia menyarankan dengan keras, ayo mainkan game ini besok. Kami menyaksikan pemilik bermain begitu lama, jadi pada dasarnya kami tahu masa depan mereka. Mari kita coba untuk menghentikan tragedi seperti itu terjadi. Petik 2. Iya, aku pikir kita bisa menghentikan tragedi ini. Mereka yang belum memainkan legenda pedang dan peri menyatakan dengan tekad saat mereka menyeka air mata mereka dan melambaikan tangan mereka di udara. Ayo main besok dan hentikan tragedi. Funky menghela nafas terlalu muda terlalu naif. Nalan Hongwu menarik napas dalam-dalam dan memaksakan air matanya kembali. Aku senang bahwa aku sudah terbiasa dengan hidup dan mati. Atau kalau tidak aku akan malu di depan orang-orang muda ini. Kisah-kisah dalam game lebih menyentuh daripada kehidupan nyata. Mereka yang mengatakan bahwa mereka muak dengan cerita semacam ini sekarang sangat malu. Setelah menyelesaikan bagian cerita ini, Funky menghela napas dan melirik orang-orang di sekitarnya yang menahan air mata mereka atau mengendus pelan. Dia menandatangani dengan sedih dan berpikir, apa yang akan terjadi jika aku tidak bisa menghentikan Ling dari kematian? Selamat atas hadiah baru. Tiba-tiba, Funky mendengar pemberitahuan sistem dan dengan cepat membuka antarmuka sistem. Saat bermain, tuan rumah menarik perhatian sejumlah besar penonton dan karenanya memiliki popularitas sebagai pemilik yang berkualifikasi. Dengan demikian, sistem memberi hadiah kepada tuan rumah dengan peralatan khusus, layar live stream. Peralatan tersebut akan dipasang ketika toko baru dibuka, dan streaming langsung akan tersedia.